Welcome to the Baseface Network. Hello everyone, good morning. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. BTW ada yang tahu gak nih materi apa yang akan kami presentasikan? Apa ayo? Nah, di sini yang akan kami bahas yaitu mengenai osteologi, miologi, artologi, pergelangan kaki, ankle. Kalau gitu, let's go. Kita mulai materinya. Pertama-tama kita akan belajar mengenai osteologi pada pergelangan kaki atau ankle. Ankle and foot terdiri atas 28 tulang dan paling sedikit 29 sendi kompleks. Ankle atau talocrural joint merupakan hinge joint yang terbentuk oleh cruris atau tibia dan fibula dan tulang talus. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai miologi pada pergelangan kaki atau ankle. Apakah ada yang tahu perlekatan otot dibedakan menjadi berapa? Baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan membantu menjelaskannya. Berdasarkan perlekatannya otot dibedakan menjadi 1. Origo, yaitu bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil pada saat kontraksi. 2. Insertio, yaitu bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang berubah posisi pada saat kontraksi. Pertama-tama kita akan membahas gastrocnemius. Apakah ada yang bisa menjelaskan origo dan insertio dari gastrocnemius? Saya bisa, Miss. Saya bisa. Sebelum saya menyebutkan origo dan insersionya, mari kita perhatikan gambar terlebih dahulu. Mari kita lihat gastrocnemius melalui gambar di samping. A. Medial head. Origo gastrocnemius yaitu di bagian atas lutut pada condylus medial dan medial femur. Insertio gastrocnemius yaitu di tulang calcaneus masuk ke dalam tendon Achilles. Gerakan yang ditimbulkan yaitu plantar flexion. B. Lateral head. Origo gastrocnemius yaitu di bagian femur atau lateral condyle. Insertio gastrocnemius yaitu di bagian tulang calcaneus masuk ke dalam tendon Achilles. Gerakan yang ditimbulkan yaitu plantar flexion. Pintar sekali Caca. Apakah ada yang bisa menjelaskan letak origo dan insertio di soleus? Rana bisa, Miss. Jadi, origo dan insertio dari soleus bisa dilihat dahulu melalui gambar. Oke, kalian bisa lihat gambar soleus di samping ya. Setelah dilihat pada gambar sebelumnya, Rana bisa tentukan origo dan insertio pada soleus. Origo soleus yaitu di fibula, caput fibulae, dan perbatasan medial tibia. Insertio soleus yaitu di calcaneus masuk ke dalam tendon Achilles. Gerak yang ditimbulkan yaitu plantar flexion. Wah, Rana pinter sekali. Ini yang cowoknya apakah ada yang bisa menjelaskan letak origo dan insertio di tibialis anterior? Saya bisa, Miss. Sebelum kita tentukan origo dan insertio pada tibialis anterior, kita harus melihat dahulu melalui gambar. Kalian bisa melihat gambar tibialis anterior di samping. Maka dari itu, saya bisa tentukan origo dan insertio pada tibialis anterior. Origo tibialis anterior yaitu di bagian lateral dan atas tibia. Insertio tibialis anterior yaitu di cuneiform 1 dan metatarsal 1. Gerak yang ditimbulkan yaitu dorsiflexion dan inversi. Gala pintar sekali. Selanjutnya letak origo dan insertio di tibialis posterior. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Cheryl mau nyoba jelasin, Miss. Sebelum menentukan origo dan insertio pada tibialis posterior, kita bisa melihat gambar terlebih dahulu. Ayo, kita lihat gambar tibialis posterior di samping. Maka dari itu, Cheryl bisa tentukan origo dan insertio pada tibialis posterior. Origo tibialis posterior yaitu pada tibia atau proximal 2/3 dan distal condyle, fibula atau 2/3 proximal fibula.
insertio tibialis posterior, yaitu pada tuberosity navicular. Gerakan yang dihasilkan yaitu inversi. Masya Allah, Syehril pintar sekali. Selanjutnya letak origo dan insertio di peroneus longus. Apakah ada yang mau menjelaskan? Miss, Lana mau Miss. Sebelum kita tentukan origo dan insertio pada peroneus longus, kita harus melihat dahulu melalui sebuah gambar. Ayo, kita lihat gambar peroneus longus di samping. Nah, dari gambar di samping, saya bisa tentukan origo dan insertio pada peroneus longus. Origo peroneus longus yaitu di 2/3 atas permukaan lateral fibula dan tibia atas. Insertio peroneus longus yaitu di metatarsal 1 atau ibu jari dan cuneiform 1. Gerak yang ditimbulkan yaitu plantar flexion, dorsiflexion, dan eversi. Masya Allah, Lana pintar sekali. Terakhir letak origo dan insertio di peroneus brevis. Apakah ada yang mau menjelaskan? Kila mau, Miss. Sebelum menentukan origo dan insertio pada peroneus brevis, kita bisa lihat gambar terlebih dahulu. Ayo kita lihat gambar peroneus brevis di samping. Maka dari itu, saya bisa tentukan origo dan insertio pada peroneus brevis. Origo peroneus brevis yaitu di 2/3 permukaan lateral fibulae. Dan insertio peroneus brevis yaitu di metatarsal 5. Gerak yang ditimbulkan yaitu plantar flexion, dorsiflexion, dan eversi. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah mengenali osteologi dan miologi dengan baik. Selanjutnya akan Ibu jelaskan apa itu artologi atau sendi, pergelangan kaki. Sendi pergelangan kaki adalah tempat bertemunya tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, dan tulang talus. Ini menghubungkan kaki ke kejanggalan bawah. Gelangan kaki juga mengandung tulang rawan, ligamen, otot, saraf, dan pembuluh darah. Pergelangan kaki bergerak dalam 2 arah utama dan menggunakannya setiap kali kita menggerakkan kaki. Apakah ada yang tahu movement ini? Baiklah, anak-anak, sekian penjelasan materi mengenai osteologi, myologi, arthrologi pergelangan kaki atau ankle. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih anak-anak. Audio Jungle.